Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini, saya akan membahas film yang menceritakan asal-muasal adanya wabah zombie. Film ini berjudul Kingdom Asin of the North tahun 2021. Film yang disutradarai Kim Sung Hoon ini bermula ketika invasi Jepang yang telah menghancurkan wilayah selatan Joseon. Selain invasi Jepang, pemerintah Joseon juga mulai was-was karena suku Jurchen yang kuat mulai berkonsolidasi dengan suku Pajeowi yang agresif. Scene beralih pada Asin kecil yang sedang berada di hutan terlarang. Asin kecil melihat relief yang menggambarkan asal-usul tanaman pembangkit mayat dan seekor rusa. Di dalam hutan, diperlihatkan seekor rusa yang melihat dan memakan tanaman pembangkit yang sama seperti yang digambarkan dalam relief. Tak lama, setelah memakan tanaman pembangkit, rusa itu pun kejang-kejang dan terinfeksi virus zombie. Rusa yang terinfeksi virus zombie dari tanaman pembangkit menjadi sangat agresif. Bahkan, ketika ada seekor harimau yang menerkamnya, bukannya takut, rusa itu malah menyerang harimau. Namun sayang, rusa itu akhirnya bisa dikalahkan dan dimangsa harimau. Harimau pun akhirnya terinfeksi virus zombie karena telah memakan rusa yang terinfeksi. Sedangkan Asin masih mempelajari tanaman pembangkit yang dia yakini bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Scene beralih kepada dua orang prajurit Joseon yang sedang berpatroli di hutan Pyesagun, hutan yang banyak tumbuh tanaman pembangkit. Mereka dikejutkan dengan penemuan mayat yang ditumpuk sangat banyak. Ketika komandan militer Joseon memeriksa mayat tersebut, dia mengambil sebuah bulatan kecil yang berasal dari topi komisaris militer Joseon. Setelah diperiksa, mayat itu memiliki tato dan dia pun menyadari jika mayat itu adalah mayat suku Pajeowi. Di pasar, berita tentang pembantaian di hutan Pyesagun pun menyebar. Orang-orang meyakini bahwa pembantaian itu dilakukan oleh makhluk menyeramkan di Pyesagun. Di desa perbatasan, ayah Asin yang juga berprofesi sebagai pemotong daging sedang memotong daging babi bagi kaum elit. Tak lama kemudian, Asin kecil pun pulang ke rumah. Ayahnya yang melihat Asin baru pulang langsung menyadari jika Asin baru kembali dari hutan Pyesagun. Ayahnya pun menasihati Asin agar tidak kembali lagi ke hutan Pyesagun karena berbahaya. Asin pun beralasan jika dia hanya mencari ginseng liar untuk pengobatan ibunya. Saat mereka mengobrol, Komandan Min Chirok datang dan ayah Asin pun berbicara empat mata dengan sang komandan. Ayah Asin memberikan persembahan kepada sang komandan. Komandan Min Chirok memerintahkan ayah Asin agar pergi ke tempat suku Pajeowi dan menyebarkan rumor jika suku Pajeowi yang mencari ginseng liar di Pyesagun dibunuh oleh harimau. Ayah Asin pun menyanggupinya. Dalam pertemuan itu, ayah Asin menanyakan kapan rakyatnya bisa mendapat posisi di pemerintahan Joseon. Mengingat sudah lama dia menjadi mata-mata untuk Joseon. Namun sang komandan hanya menyuruh untuk bersabar. Scene beralih ke sebuah kamp militer yang bernama Chupajin. Seorang prajurit melaporkan jika mayat Pajeowi yang dibantai memang ada bekas rekaman harimau. Namun, mereka tewas oleh senjata manusia, bukan oleh harimau. Sang komandan tahu jika yang membantai orang-orang Pajeowi itu adalah komisaris kerajaan Joseon.
Komandan pun khawatir jika seluruh suku Jurchen Pajawi berkumpul, maka mereka tak akan terkalahkan. Di tempat lain, pasukan Pajawi sedang membantai sebuah desa. Sementara itu, Komandan Minchirok mendatangi kediaman komisaris militer Joseon yang bernama Bom Il. Minchirok dan Bom Il pun berdebat, dan Minchirok mengingatkan Bom Il agar tidak berbuat sesukanya lagi. Scene beralih pada desa perbatasan. Terlihat ayah Asin akan berangkat menuju desa Pajawi untuk menyebarkan rumor dan menjadi mata-mata. Ayah Asin meminta agar Asin menjaga keluarga mereka selama ayahnya pergi. Di desa Jurchen Pajawi, ayah Asin mulai menyebarkan rumor tentang kematian suku Jurchen yang dilakukan oleh harimau. Sementara itu, di hutan Piesagun, Asin kembali ke tempat relief untuk mengambil tanaman pembangkit, dan di sana tertulis, jika tanaman pembangkit itu bisa menghidupkan orang-orang mati, namun ada harga yang harus dibayar. Di hutan yang sama, beberapa pasukan Joseon dan juga beberapa warga datang ke Piesagun untuk memburu harimau. Namun, harimau yang terinfeksi bukannya takut dengan banyaknya manusia yang memburunya. Dia malah semakin agresif dan mulai menyerang para pemburu dengan sangat brutal. Para pemburu pun berlarian ketakutan melihat harimau yang berperilaku seperti monster. Komandan Minchirok pun memerintahkan para pemburu untuk mundur. Dan kini tentara Joseonlah yang akan memburu harimau itu. Ternyata di antara beberapa pemburu terdapat tentara Pajawi yang menyamar. Mereka pun membuka samarannya dan segera berlari memburu harimau yang diyakini telah membantai warga suku Pajawi. Tentara Joseon dan tentara Pajawi sampai di padang rumput. Mereka mulai mencari keberadaan harimau. Saat salah satu tentara Pajawi diterkam harimau, Komandan Minchirok memanah harimau itu sampai tumbang. Tentara Pajawi itu pun membelah perut harimau, memastikan apakah benar harimau itu yang membantai warga suku Pajawi. Namun ternyata harimau itu hanya harimau yang sudah lama mati. Mereka heran dengan yang terjadi pada harimau itu. Komandan Minchirok pun mengatakan jika sebenarnya warga Pajawi dibantai oleh suku Sonjonyeon, warga desa tempat Asin tinggal. Komandan Minchirok memfitnah warga desa tempat Asin tinggal karena khawatir dengan serangan suku Pajawi yang kuat. Asin kecil yang sudah memetik tanaman pembangkit berlari di dalam hutan Piesagun dan melihat mayat Jurchen Pajawi dengan panah berbulu hewan yang menancap pada mayat itu. Malam harinya, pasukan Pajawi datang ke desa tempat Asin tinggal, membantai semua warga desa, termasuk adik Asin yang masih sangat kecil. Warga desa yang tidak bersalah pun dibantai oleh pasukan Pajawi. Tak lama kemudian, Asin yang baru kembali dari hutan Piesagun membawa tanaman pembangkit, histeris ketika melihat keluarga dan juga warga desanya sudah mati dibantai oleh pasukan Pajawi. Asin pun menangis sejadi-jadinya. Dengan perasaan sedih dan penuh dendam, Asin berjalan melewati salju menuju Chupajin. Sesampainya di pos militer Chupajin, Asin menghadap Komandan Minchirok
dan meminta membalaskan dendam warga desanya yang dibantai. Asin kecil pun bersedia mengerjakan semua pekerjaan rendah dan berat dari para tentara Joseon. Asin juga berlatih memanah sendirian untuk membekali dirinya, hingga Asin dewasa. Pada suatu hari, Asin ditugaskan untuk memata-matai pergerakan Pajeowi dari dekat. Asin pun berhasil menyusup ke kamp pasukan Pajeowi. Saat Asin bersembunyi di salah satu ruangan, dia melihat seorang prajurit Pajeowi memberikan makanan yang sangat tak layak pada seorang tahanan. Ketika prajurit Pajeowi itu pergi, Asin pun mendekati sang tahanan yang sudah tidak memiliki kaki maupun tangan. Betapa terkejutnya Asin ketika mengetahui jika tahanan itu adalah ayahnya yang dia sangka sudah lama terbunuh. Asin menangis melihat penderitaan yang dialami ayahnya. Melihat hal itu, Asin berusaha untuk melepaskan rantai yang mengikat ayahnya. Sang ayah yang sudah tak berdaya meminta Asin untuk membunuhnya. Dengan berat hati dan kesedihan yang mendalam, Asin pun terpaksa membunuh ayahnya agar penderitaan ayahnya berakhir. Asin kemudian pergi meninggalkan kamp pasukan Pajeowi setelah melakukan pembakaran di kamp tersebut. Di perjalanan menuju markas pasukan Joseon, Asin berpapasan dengan komisaris militer dan melihat panah yang berbulu hewan seperti panah yang dulu dia lihat tertancap di tumpukan mayat warga Pajeowi di hutan Piesagun. Melihat hal itu, Asin pun menyusup ke dalam markas komandan militer Joseon dan menemukan fakta bahwa warga desanya mati dibantai oleh Pajeowi disebabkan karena fitnah dari komandan Minchirok. Amarah Asin pun seketika memuncak. Asin berniat membalaskan dendamnya dengan menggunakan tanaman pembangkit. Ketika seorang prajurit datang untuk memperkosa Asin, Asin segera membunuh prajurit itu dan menanamkan tanaman pembangkit di dahi mayatnya. Mayat yang sudah terjangkit virus zombie dari tanaman pembangkit pun mulai bangkit dan menyerang dua orang prajurit yang sedang berjaga. Kepanikan pun semakin terjadi ketika prajurit di dalam ruangan istirahat pun sudah berubah menjadi zombie. Para zombie itu mulai menyerang dan menggigit orang-orang yang belum terinfeksi. Asin yang dipenuhi dengan kesedihan dan amarah atas pembantaian keluarga dan juga warga desanya, berdiri di atas atap menyaksikan kekacauan itu sambil memanah siapa saja yang berhasil menghindari zombie. Hingga tersisa satu orang yang berusaha memanjat atap tempat Asin berdiri. Asin kemudian memanah tangan prajurit itu hingga membuat prajurit itu berteriak kesakitan dan memicu para zombie untuk datang dan menyerang prajurit itu. Ketika semua zombie berkerubung menyerang prajurit itu, Asin pun menembakkan panah ke arah mereka. Panah yang ditambahkan dengan api yang membara, membuat para zombie itu pun mati terbakar. Keesokan harinya, Asin masuk ke dalam salah satu ruangan tempat dia menyekap Komandan Minchirok, orang yang telah memfitnah keluarga dan juga warga desanya. Asin membawa Minchirok ke desanya. Sesampainya di sana, Asin mengenang kembali keceriaan warga desanya, mengenang kembali masa lalu di sana. Asin membawa Minchirok yang disekapnya menggunakan gerobak, memasuki sebuah bangunan yang terdapat banyak zombie di sana.
zombie-zombie yang dirantai oleh Asin. Yang ternyata zombie itu adalah keluarga dan warga desa Asin yang dulu dibantai. Sebagai pembalasan dendam, Asin pun menyuguhkan mincirok untuk disantap para zombie itu. Sin beralih ke kota Ulju, kota yang terdapat di perbatasan Joseon. Di sana terlihat rombongan utusan raja dan juga terlihat Asin yang rupanya mengincar tabib istana. Setelah bertemu dengan tabib istana, Asin memberitahukan tentang tanaman pembangkit dan cara menggunakannya. Sin kemudian beralih pada Asin yang menghadang pasukan Jurchen Pajeowi dan mengarahkan panah pada mereka. Dan film pun berakhir.